Di sebuah halaman sekolah, beberapa anak sedang bermain riang gembira. Mereka tertawa, berlari, dan berkejar-kejaran. Tetapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Kakiku sakit. Kamu kenapa menangis? Aku menginjak sarang semut, jadi semutnya keluar semua. Later. Kenapa kamu nak? Habis menginjak sarang semut, Bu. Nanti lain kali hati-hati ya. Semut itu meskipun dia kecil, dia juga termasuk makhluk Allah. Berarti kita hati-hati ya Bu Guru. Iya, betul sekali. Makanya di dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut. Wah, apa benar Ibu Guru? Iya, apakah kalian mau mendengar ceritanya? Maka Bu Guru mulai menceritakan kisah agung Nabi Sulaiman, raja yang bisa bicara dengan binatang. Allah memberinya keistimewaan untuk berbicara dengan hewan. Suatu hari, beliau berjalan bersama pasukannya. Lihatlah koloni semut merah ini. Mereka bekerja sama untuk mencari makanan dan membawanya kembali ke sarang. Ayo teman-teman, masuk ke sarangmu. Nanti pasukan Nabi Sulaiman akan menginjak kita. Masya Allah, bahkan semut kecil pun menjaga kaumnya. Jangan takut wahai semut, pasukanku tidak akan mencelakai kalian. Terima kasih wahai Nabi Allah. Sungguh engkau Nabi yang mulia. Ayo teman-teman, kita lanjut bekerja. Nabi Sulaiman tidak akan menginjak kita. Nabi Sulaiman berdoa yang terkenal ada di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 19. Doa ini dipanjatkan beliau setelah mendengar perkataan semut sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Nabi Sulaiman mengangkat tangannya untuk berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Amin. Suatu hari Nabi Sulaiman mencari burung hudhud, tetapi tidak menemukannya. Ternyata hudhud datang membawa berita penting. Dari mana kamu hudhud? Maafkan aku wahai Nabi Allah, aku membawa berita besar. Aku melihat sebuah negeri besar yang bernama Sabah. Di sana rajanya seorang perempuan yang bernama Ratu Balkis. Di sana mereka menyembah matahari bukan Allah. Benarkah itu hudhud? Benar, Engkau membawa berita yang besar. benar. Kalau begitu, bawalah suratku ini dan serahkan kepada Ratu Balkis. Baik hamba Allah. Di negeri Sabah, Ratu Balkis memimpin rakyatnya. Mereka menyembah matahari karena mengira matahari adalah sumber kehidupan. Wahai rakyatku, marilah kita menyembah matahari, karena sinarnya lah kita bisa hidup.
Wahai Ratu Balkis, aku membawa surat dari Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Ratu Balkis terdiam. Ia mulai berpikir dalam-dalam. 3 days later. Ini sepertinya bukan raja biasa. Dia adalah Nabi Allah. Kita harus menyelidikinya. The next day. Ratu Balkis akhirnya datang menemui Nabi Sulaiman. Ia melihat kebesaran dan keajaiban yang diberikan Allah kepada beliau. Selamat datang, wahai Ratu Balkis. Benarkah aku dengar kau dan rakyatmu menyembah matahari? Benar, wahai Nabi Allah. Kami tidak tahu kebenaran. Yang kami tahu hanyalah sinar matahari yang memberi kehidupan. Ketahuilah, wahai Ratu Balkis, sungguhnya matahari hanyalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah kita menyembah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Wahai Nabi Allah, kami sadar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kami mulai hari ini berserah diri menyembah Allah, mengikuti ajaranmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari cerita tadi kita belajar bahwa Nabi Sulaiman adalah nabi yang sangat bijaksana. Beliau diberi karunia oleh Allah untuk bisa berbicara dan memahami bahasa hewan. Tadi kita melihat semut kecil yang sangat rajin dan berhati-hati. Walaupun tubuhnya kecil, semut selalu bekerja sama dan saling membantu temannya. Allah menciptakan semut dengan keunikan luar biasa. Bisa membuat rumah di tanah, mengangkat makanan yang lebih berat dari tubuh, dan juga hidup rukun dalam berkelompok. Lalu ada burung put-put yang cerdas. Burung ini bisa terbang jauh dan membawa berita penting kepada Nabi Sulaiman. Burung hut-hut mengajarkan kita untuk selalu menggunakan ilmu dan kemampuan kita untuk hal-hal yang baik, seperti membantu orang lain dan menyampaikan kebenaran. Dari kedua hewan tadi, kita belajar bahwa setiap makhluk Allah sekecil apapun memiliki keunikan dan tugas masing-masing. Semut mengajarkan kita untuk rajin dan berhati-hati. Sedangkan burung put-put mengajarkan kita untuk pintar dan cerdas, dan juga mengajarkan kejujuran. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam ini dengan begitu indah dan penuh makna. Di dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang semut di surah An-Naml. Kisah ini terjadi pada Nabi Sulaiman. Dalam hikmahnya, semut itu bisa berkomunikasi, kemudian semut ini memiliki rasa tanggung jawab dan kepemimpinan. Semut juga mengajarkan kerjasama dan ketertiban, dan Nabi Sulaiman pun tersenyum karena kagum dan bersyukur. Nah, pesan untuk anak-anak, semut memang kecil, tapi Allah menjadikan istimewa. Dari semut kita belajar untuk rajin, peduli dengan teman,
dan selalu bersyukur seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, keajaiban semut juga sangat banyak. Nah, dari semut yaitu tidak pernah malas meskipun kecil dan tidak bisa tidur panjang seperti kita. Semut selalu bekerja keras, saling membantu dan hidup rukun. Yuk kita juga meniru semut yang rajin, tidak mudah menyerah dan selalu bersyukur kepada Allah. Terima kasih telah menyimak cerita kami. Semoga cerita ini membawa manfaat kepada anak-anakku dan kepada kita semua. Selamat bercerita episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Ratu Balkis meninggalkan penyembahan matahari dan masuk Islam bersama Nabi Sulaiman. Dari seekor semut kecil yang penuh perhatian, burung hut-hut yang cerdas, hingga Ratu Balkis yang bijak, semua memberi kita pelajaran bahwa hanya Allah yang layak disembah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.